Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnawati Nindya dan rekan saya Septi Karyani akan menjelaskan tentang kode etik profesi BFI Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian etika profesi. Adapun definisi etika profesi menurut para ahli, yakni yang pertama menurut Anang Usman SH MSI. Etika profesi merupakan sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan adanya keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam bentuk kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang sesama. Yang kedua, menurut Siti Rahayu, kode etik untuk profesi tertentu dan harus dimengerti selayaknya bukan sebagai etika absolut saja. Yang ketiga, menurut Kaiser, yaitu adanya sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap suatu masyarakat dengan memiliki sikap penuh ketertiban dan keahlian dalam melaksanakan tugas berupa kewajiban kepada masyarakat. Sehingga dapat ditarik secara keseluruhan, pengertian etika profesi merupakan sebuah tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional dalam dunia pekerjaan untuk mengetahui bagaimana cara berbicara dan cara bertindak dalam dunia pekerjaan dan sikap pengambilan keputusan secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnawati Ayunintias akan menjelaskan tentang 4 prinsip etika profesi. Prinsip pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan keadaan di mana setiap individu wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung segala sesuatu itu memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Maksudnya, sifat tanggung jawab ini penting bagi profesional karena profesional wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan serta hasilnya. Sebagai profesional juga harus bersedia untuk bertanggung jawab terhadap dampak dari keputusan dan apapun yang diperbuat dalam pekerjaan pada kehidupan orang lain dan juga masyarakat umum. Yang kedua, ada keadilan. Prinsip keadilan ini menuntut kita sebagai profesional berlaku adil kepada hak-hak orang lain. Keadilan ini juga sangat mempengaruhi kinerja kita sebagai profesi yang profesional di mata masyarakat, apalagi profesi yang melayani masyarakat secara langsung. Yang ketiga, ada otonomi kerja. Otonomi kerja merupakan prinsip etika profesi yang membebaskan profesional dalam dunia kerja dan wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini juga berarti seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kode etik profesi yang berlaku. Yang keempat, ada integritas moral. Integritas moral sangatlah penting karena integritas moral merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai seorang profesional. Sebagai seorang profesional, kita juga harus mengingatkan untuk menjaga kepentingan profesi diri sendiri dan juga memikirkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya mengenai fungsi etika profesi. Fungsi etika profesi sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, memberikan pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang diterapkan. Maksudnya, bahwa dengan adanya kode etik profesi untuk melakukan suatu pelaksanaan dalam dunia pekerjaan, maka mampu mengetahui hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar bisa memahami arti pentingnya suatu profesi dalam dunia kerja, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap pelaksanaan di lapangan kerja atau di kalangan sosial. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam anggota suatu profesi. Maka, arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksanaan profesi pada suatu instansi atau perusahaan lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.
Slide selanjutnya mengenai manfaat etika profesi. Manfaat etika profesi sendiri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, memastikan profesionalisme. Profesionalisme dalam kerja sangat penting diterapkan. Hal ini memang terdengar lumayan menyeramkan, apalagi untuk fresh graduates, tetapi jika kita selalu berpegang pada etika profesi dan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan, kemungkinan besar kita akan menjadi seseorang yang profesional dengan mudah meskipun minim suatu pengalaman. Yang kedua, etika profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang diterapkan. Artinya, dengan adanya ini, pelaksanaan profesi akan dapat mengetahui segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab. Jika dalam melakukan suatu pekerjaan, maka sesuai dengan aturan etika yang telah berlaku, sehingga akan dinilai dengan orang yang profesional yang mampu mengemban tanggung jawab banyak. Selain itu, hasil pekerjaan yang telah kalian lakukan akan lebih berkualitas dan dapat dipercaya. Yang keempat, sistem kerja yang tertib. Jika dalam dunia pekerjaan, tentunya para karyawan yang berada di dalam perusahaan akan menjalankan suatu pekerjaan yang sesuai dengan etika profesi. Maka, tugas yang dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai. Dengan hal ini, peluang penyimpangan di suatu perusahaan dapat dihindari dan ketertiban sistem kerja akan lebih terjaga. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Dengan mengikuti pedoman etik baik, sehingga perusahaan akan dapat membangun sebuah suasana kerja yang nyaman. Hal ini disebabkan karena para karyawan yang baik dan saling menghargai, serta menjalin hubungan yang sangat erat, tetapi telah mengedepankan profesionalitas dengan pedoman etika yang ada. Tentunya kondisi bisnis yang dijalankan juga akan lebih kondusif dan produktif, yang akhirnya pekerjaan akan menjadi lebih efektif. Peranan etika profesi. Nilai-nilai etika tidak hanya memiliki satu orang atau dua orang, melainkan milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yakni dari keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan adanya nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan memiliki tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang telah menjadi landasan dalam pergaulan baik dalam kelompok atau masyarakat umumnya, maupun dengan anggotanya sendiri, yaitu masyarakat yang profesional. Sehingga golongan ini menjadi perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yakni dengan adanya etika profesi dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skill-skill yang perlu diperlukan untuk menerapkan etika profesi. Yang pertama, ada tingkatkan kepekaan. Penting bagi seseorang profesional untuk memahami seluruh kondisi bisnis dan sistem kerja. Untuk menjadi profesional, tidak hanya penting untuk membangun skill sesuai dengan ilmu, tetapi juga penting untuk menghargai dan berinteraksi secara profesional dengan semua komponen perusahaan. Kepekaan ini sangatlah penting dikarenakan seseorang profesionalis harus peka terhadap lingkungan sekitar. Meningkatkan kepekaan juga akan menunjang kinerja profesional. Yang kedua, ada pola pikir dan sikap positif. Kemampuan berpikir dan bersikap positif dapat menjaga suasana hati profesional dalam menghadapi masalah, sehingga terlihat seperti tidak ada masalah. Penting bagi profesional untuk menghadapi masalahnya dengan mengacu kepada etika profesi sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, kemampuan menghadapi masalah sebagai profesional yang positif harus diasah sedini mungkin agar kedepannya lebih mudah menghadapi masalah. Yang ketiga yaitu percaya diri sendiri dan rekan kerja. Melakukan pekerjaan apalagi yang sudah profesional tidak selalu mengerjakan pekerjaan sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergotong royong pun harus tetap melakukan kerjasama dalam pekerjaan apapun itu.
Profesional tetap membutuhkan rekan kerja dan lingkungan untuk bisa menjadi profesional yang baik. Percaya akan kemampuan diri sendiri merupakan hal yang baik, namun percaya kepada rekan kerja atasan dan seluruh komponen perusahaan juga sangat penting sebagai bentuk kerjasama dan menghargai. Selanjutnya, saya Krisnawati Yuningtyas akan menjelaskan tentang penerapan etika profesi di BFI Syariah. Di dalam BFI Syariah, ada keterkaitan antara grid value dan prinsip dasar ideal habit fast dan pilar karakteristik tim BFI Syariah. Grid sendiri merupakan singkatan dari Grow and Improve Continuously, yang artinya selalu mengembangkan diri untuk berkontribusi bagi perusahaan. Respect and Care, menumbuhkan sikap saling menghargai dan peduli untuk menjaga lingkungan kerja yang positif. Excellent Service, memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan konsumen internal dan eksternal. Yang ketiga, Absolute Integrity, atau selalu mengutamakan integritas dalam setiap tindakan untuk menjaga reputasi diri dan perusahaan yang profesional. Lalu, Trust and Team Spirit, semangat kerja sama dan saling percaya untuk mencapai tujuan bersama. Tak luput juga ada FAST yang merupakan dasar acuan yang digunakan dalam menentukan ideal habit oleh BFI Syariah secara khusus dan profesional Islam pada umumnya. Kata FAST sendiri itu terdiri dari fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah yang berarti cerdas merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan akal dalam menentukan atau membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Amanah yang artinya dapat dipercaya. Sifat amanah ini mengajak manusia untuk selalu bersungguh-sungguh untuk menjaga apa yang orang lain atau Rob atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala percayakan kepada diri sendiri atau diri mereka. Yang ketiga ada sidik, yang artinya benar. Bukan hanya perkataan yang benar, tapi juga segala perbuatan itu harus selalu benar. Yang keempat tablik, sekecil apapun perbuatan baik yang dia ketahui, maka dia sebaiknya menyebarkan hal baik itu agar bisa diikuti oleh orang lain. Nah, tim BFI Syariah sendiri itu memiliki karakteristik yang sangat kental atau sangat diketahui oleh tim kerja BFI Syariah sendiri, yaitu berwawasan, profesional, jujur, simpatik, komunikatif, spiritual, dan optimis.